Dengan Bapak siapa ini? Kuswanto, Pak. Bapak Kuswanto. Bapak Ion. Bapak Ion. Ngobrol-ngobrol nih Pak, kayaknya ini lagi viral nih sini wisata di sini nih, terutama karena dari bendungan Batu Tuki, Batu Tuki lagi apa? Wais Kampung, kemudian jembatan terpanjang. Nah, kemudian ini baru tahu ini tadi ternyata ada apa itu? Teluk Kenyo. Kenyo. Oh, Kenyo. Teluk Kenyo. Asal Teluk Kenyo ini dari mana, Pak? Mas John yang Jadi gini kan, arti kata dari Kenyo itu kan dari bahasa Jawa. Jawanya itu dari Purworejo, Jogja lah. Jadi dulunya itu yang buka pertama tebang pertama lah di Pasir Ukir itu dari Purworejo. Terus dengan sejarah Teluk Kenyo itu dulu ada seorang petapa, yaitu bertapa di Bukit Kenyo, letaknya di situ, di ujung situ tuh, di situ kan. Oh, yang kelihatan tebing itu. Tebing itu, iya. Itu kan ada goanya tuh. Nah, ada gua. yang bertapa di situ tuh namanya Mbah Kenyo dari Jawa gitu. Nah, arti kata dari Kenyo itu artinya tuh gadis atau perawan. Perawan lah, yang jelas itu perawan gitu. Jadi itu asal usulnya jadi nama Teluk Kenyo ya. Ya, nah. Untuk gua yang ada di sana itu masih ada? Masih ada. Itu bisa kita datangi ke sana nggak? Bisa ya. Bisa. Ya, Mas Gege kalau mau ada pertanyaan lain lagi. Kemudian di sini selaku pengelola atau gimana? Pengelola Pak. Pengelola ya. Bareng-bareng lah kita bentuk yang namanya tuh Pokdarus, Kelompok Sadar Wisata Kabupaten. Pengelola dari desa ya. Bukan Pak, kita dari apa namanya Pekon lah, dari Pekon, cuman yang kita kumpulin teman-teman tuh yang sedikit ngerti pariwisata lah. Terus yang mau berimajinasi di sini, bareng-bareng yuk kita kumpul bareng, kita ciptakan sesuatu yang menarik lah untuk kebersamaan dan untuk kemajuan Pekon Pasir Ukir. Makanya tadi sempat ngobrol-ngobrol, ini kayaknya masih ada sawit. Kemudian ini pengelolanya ini kerjasamanya seperti apa gitu kan? Pengelola dari tanah ini kan hak milik pribadi. Atau jadi gini Bang ya, kita dulunya awam ya, kebetulan ada kawan-kawan dari kelompok sadar wisata datanglah ke kampung Pasir Ukir. Nah, terus kita kumpulkan kawan-kawan ini di desa. Di sini kan ada 9 desa yang terdampak dari genangan air waduk Wais Kampung. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, nah terbentuklah namanya Pokdarwis, Forum Peduli Kelompok Sadar Wisata. Setelah itu kita lah bikin minimal 25 ya, 25 orang, kita kumpul jadi satu, bikinlah suatu SK ke Espora. Nah itu di bulan tahun 2019 di bulan Juli kalau nggak salah itu terbentuknya. Itu setelah ini diresmikan belum? Belum tergenang. Green Bell pun belum ada tuh, Green Bell. Cuman memang duluan ini dong. Iya. Kita udah punya wacana, entarnya seperti ini gitu loh. Terus kita bentuk gitu. Kemudian ini kan ngeliatnya ada desain tersendiri ini. Ngambil ininya dari mana? Nah, ini yang menarik nih. Idenya ini ide dadakan. Begitu kita lihat, kita kan masukin alat berat tuh. Kita mulai kerja dari atas. Kita ratain, kita bikin trap-trap gitu. Terus dari situ tuh muncullah ide dadakan. Di otak kita itu muncul, oh ini bagusnya seperti ini. Oh ini luasnya seperti ini gitu. Jadi tanpa master plan gitu. Ide dadakan. Tapi ya seenggak-enggaknya memang harus ditopang dengan sedikit artinya apa ya, ilmu tentang seni lah, di situ untuk penataan taman lah bahasanya seperti itu, karena sudah mulai terlihat nih meskipun belum jadi. Cuman kayaknya dari tadi saya lihat dari atas ke bawah kok kayak penataannya memang unik gitu kan. Ini kan jadi kita gini Bang, kita di sini kan kita tidak mengurangi konsep alam ya. Walaupun di sini ada beberapa pohon sawit yang kita kurangi
untuk view kita kan di sini punya air ya, Iya. ya air, terus didukung dengan alam kita yang masih asri ya. Nah, itu makanya kita bikinlah, kalau kita dulunya kita memang mau pakai konsep master plan. Kebetulan kawan-kawan kita dari Forkom, itu forum sadar wisata Kabupaten Pringsewu, itu sangat antusias mendukung kita. Dari obrolan-obrolan itulah timbul ini bakunya kayak mana. Kita serap semua aspirasi kawan-kawan itu, kita curahkan ke sini, kita rangkum, terus kita munculkan ide di sini. Bukan semata-mata kita dari ini enggak, kita imajinasi itu dadakan bahasa ini masih dadakan. Jadi kalau kita pakai master plan Malah pusing. gitu. Pusing. Gitu, Pak. Ya. Kalau dadakan ini biasanya Nah, tempat yang ngikut kita gitu. Nah, Kalau master plan itu kita ngikut master plan Iya, kan gitu ya. malah pusing. tapi kita harus punya dasar. Ya. Pakai master plan itu harus punya dasar. Jadi penempatan, musolanya di sebelah mana, MCK-nya umumnya harus sebelah mana. Itu memang kita harus hitung-hitung itu. Kita ngitungnya 2-3 tahun ke depan, bukan hari ini. Gitu loh. Ya, jadi konsep-konsep yang memang di luar daripada perencanaan. Terima kasih. Sehingga terbentuk tatanan taman rekreasi yang sangat unik sekali. Ini kita buka dari tanggal 7, Pak, bulan 9 kemarin. Berapa hari? Baru berapa hari? Iya. Belum ada sebulan lah. Iya. Mulai pengerjaan total, makanya. fokus pengerjaan baru. Termasuk makanya mikirnya dari rutenya saja kok kayaknya masih ini mau kemana ini? Tadi sampai tadi ke bendung ke jembatan tadi. Tadi sempat nyasar juga ya, Nyasar. terlalu padahal ada pelangnya kan di depan. Ya. Labas ya. Kita lihat tadi ternyata di sini. Begitu masuk Mengkol, lihat sekali. Apalagi sini view-nya langsung ke hilirnya itu. Di sini kalau pagi, Bang, lihat pagi, Lihat sunrise-nya itu sunset-nya bagus. Kebetulan kita di situ ada gunung, ya kan, unsur alaminya masih bagus lah. Terus yang kebetulan sana juga ada gunung juga gitu loh. Memang terlihat untuk pemandangan alam itu alamnya terlihat, apa Pak. ya? dan di sini pun gini ya Mas ya. Konsep dasar kita alam. Jadi kayak nanti warna, terus tempat-tempat duduknya kita ngambil dari konsep alam itu, bambu sama kayu. Warna pun kita ngikut warna kayu sama bambu, walaupun Iya, mungkin diwarnai dari semen cat, atau apa, tapi tetap dia harinya motifnya itu motif kayu. Nah, terus saya pengennya tuh gini, pengerjaan semuanya dari bikin kolam mandi hujan, bikin semuanya karya-karya di sinilah. Kita pengennya itu dari orang Pekon Pasir Ukir asli, tanpa ngambil dari tukang istilahnya itu master dari luar itu enggak. Kita fokus orang sini, yuk kita beradu berkarya di sini. Memanfaatkan sumber daya yang ada, potensi yang ada ya. Ini masuknya desa Pasir Ukir ya? Iya, Bukan- Pasir Ukir. Bukan Pemenang, Bukan Pasir Ukir. Ini dari pengerjaan semuanya lah, orang kita semua, orang asli pribumi Pasir Ukir semua. Ini konsepnya bukan kolam renang, tapi kolam Mandi semi. hujan. Mandi hujan. Mandi hujan. Semi. Kalau kolam renang udah umum ya. Iya. Kita cari sensasi yang Yang lain lah. Yang lain. Walaupun konsep masih konsep air. Iya. Kan Berbeda dari suguhannya berbeda gitu kan. menarik Suguhannya berbeda. juga pengunjung kita dari luar kan penasaran gitu Pak ya. Terus satu lagi nih Pak, yang pengunjung yang masuk ke sini sekarang udah dikenakan tarif atau tiket masuk atau belum? Untuk sementara ini belum, soalnya sini belum launch. Jadi ya silahkan lah kalau mau lihat ya. Kalau untuk untuk Parkir. ya kita kasih. Seikhlasnya lah, Pak. Kalau untuk masuk Masalah itu kan urusan orang banyak, keamanan gitu ya. Kalau untuk masuk kita belum masih.
Berarti masuk masih bebas, kalau parkir pun berarti tarif lah ya. Masih seikhlasnya diterima. Kalau enggak ya kebangetan. Nggak apa-apa. Nah, kemudian itu di pinggir-pinggir jalan itu ada kayak apa itu? Itu maksudnya bisa tembus sampai ke bendungan apa gimana? Bisa. itu, Bang. Itu. Lewat itu Motor tapi ya. motor. Cuma gini, ini kan masih tanah negara ya. Iya. Kita kelola ini masih tanah warga. Oh, tanah warga. Nah, kita nggak boleh nyentuh dulu ke tanah negara. Oh, perbatasan mana Pak? Ini Batasnya? jalan ini, Greenbelt. jalan namanya namanya. jalan Greenbelt ya. Ini udah masuk area genangan ya. Iya. Ah, betul. Ini udah ke warga. Warga. Kalau masalah kapal kita nunggu SPO, surat perintah operasi. Ya. Tapi memang disediakan juga kapal kalau yang mau jalan-jalan misalkan mau ke badan bendungan dari sini bisa. Ini baru trial lah kita. Kalau kita safety udah semua Wajib safety, Lampung, udah wajib kita Lampung siapin. lah. Udah ada. Peralatan udah lengkap. Perlengkapan lengkap. Ini baru masih ngurus masalah asuransi. Jadi insya Allah Bang ya, kita kerja ini berdasarkan aturan ya, nggak SOP lah. SOP. gitu. Nggak asal. Ya, mudah-mudahan. Kopinya Pak, kopi Oh Pak. iya Oke, iya. lanjut, lanjut. Sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah wisata, ya, Pring Sewu, Tanggamus itu banyak sekali sebetulnya kalau kita mau mengelolanya. Iya. Tapi yang terpenting itu kalau kita banyak kadang upload itu di medsos itu banyak yang komentar, terutama ini khusus untuk kalau kita di sini Tanggamus. Ah, Ya, harapannya itu masyarakatnya sadar wisata. iya. Kalau sadar wisata itu, ya maksudnya keamanan itu pasti terjamin. Ya. Ya. Karena apa? Kalau sudah aman, pastilah bahasanya yang dari mana-mana itu punya cerita yang baik gitu. Tapi kalau ada wisatawan yang bahasanya terkena kasus apa segala macam di perjalanan seperti apa, wah janganlah karena di sana gitu. Ya contohnya aja kayak kemarin ada salah satu postingan di grup kan dari wisata di mana Tanggamus. Ada kan yang komen katanya rawan begal ini itu segala macam. Padahal dia itu ya warga sekitar gitu kan. Bahkan warga sekitar itu tahu nggak pernah adanya begal atau kejadian di daerah itu. Kenapa dia komen seperti itu? Seharusnya kan kita gencar untuk promosi, bukan untuk menjatuhkan daerah sendiri. Sebenarnya harusnya kan gitu. Juga untuk kemajuan masyarakat bersama, wisata itu kan bukan untuk perorangan, kan untuk kemajuan bersama. Makanya kalau seandainya memang rame, ya geliat ya, perekonomian juga kan pasti ada pertumbuhan. Efeknya bagus. Makanya gini Pak, Desa Pasir ini terkenal dengan gula aren. Gula aren. Makanya ini kita konsep nanti ibu-ibu PKK salah satunya kita rangkul mau jadi souvenir di sini dalam artian untuk oleh-oleh. Ada setannya ya. Tanya. Ini rencana kita program yang depan ini itu untuk ya, jual makanan semua gitu loh. Tapi dengan aturan bentuk apa tempatnya itu kesannya rapi, sederhana tapi rapi gitu loh. Nah ini masih kita program. Nah di situ nanti kita berupaya untuk meningkatkan hasil petani, terutama apa salah satunya Gula aren. gula aren. Terus nanti pun ini kan apa namanya destinasi wisata ini kita apa punya edukasinya juga. Iya. Rencana mau bikin juga itu di sebelum makam itu kan ada lahan iya. yang di pagar itu. Iya, iya. Kita edukasi di situ, edukasi pembenihan ikan gurame, khususnya ikan air tawar lah, terus coklat Sulawesi, stek sambung dan okulasi, Ya. tanaman buah, maggot, nanti di situ edukasinya di situ. Itu kalau untuk wisatanya di sini, wisata edukasinya di situ. Memang sudah ada dalam suatu planning. Planningnya gitu. Itu bisa dibilang untuk wisata pertanian. Iya. Ya, masih ada pertanian. Nanti di situ. Jadi kalau misalkan wisatawan datang tuh, oh gimana sih cara stek coklat Sulawesi itu seperti apa sih? Ya kita kasih tahu, oh seperti ini loh, gini. Terus bunga itu nanam bunga itu seperti apa sih? Oh gini. Terus mijahin ikan itu seperti apa sih? Kita jelasin semuanya. Itu masih satu lokasi dengan Iya. pengelola di sini. Satu rumpun di sini. Ini kedepannya ada
rencana seperti apa dengan sawit-sawit ini? Apa memang sementara ini dia masih produksi atau produktif, atau ada rencana nanti ke depannya dibongkar? Kalau dibongkar kita nggak ada. Jadi tetap dibiarkan alam kita rapikan dulu. produktif atau tidaknya gitu ya. Kita rapikan aja. Jadi ya itu konsep kita, masih konsep alam lah ya. Kita tidak merubah alam, tapi kita mempercantik alam ya. yang ada di sekitar kita. Dibedakin. Menarik. Dari situ, nah itu kebetulan juga gabung sama kita, itu ada homestay di situ. Itu beda lagi, Pak? Enggak, kita masih ke sini. Masih ke sini. Nah, Cuman apa namanya lahan pribadi itu Udah lain, cuma nggak punya ke sini. Cuman tetap punya warga sini. Iya. Jadi dia kalau di sini wisatanya ke situ mau bikin homestay sama semi cafe lah. Oh iya. Di situ. Kalau untuk yang mau camping, kemah ini nanti sudah disiapkan. Kita Itu ada siapkan. 1,5 hektar. Pohon sawit itu udah bersih. Itu. Kalau mau ada konser dari produk gudang garam. Baru kopi nih Mas. Sambil kita ada kemarin juga ada kawan-kawan yang dari itu juga Jadi lihat-lihat siapkan sini. tempatnya lah. Insya Allah. Tapi ya kita masih berjalan dengan kondisi kayak gini. Kita belum ada 1 bulan. Nah, terus yang menariknya lagi gini, teman-teman di sini kerja itu swadaya semua, nggak ada sepersen pun sen pun yang dibayar, itu enggak, itu ya kesadaran masing-masing, kita swadaya lah, gotong royong lah kalau bahasanya. Jadi nggak ada yang dibayar, yang ini nggak ada. Wih, masih langka itu. Nah alhamdulillah antusias kami pun ya kejar target, pokoknya cepat selesai. Syukur-syukur di pertengahan Desember itu kita udah launching gitu loh. Karena mereka juga memang benar-benar sadar ini untuk kemajuan bersama. Gitu loh. Ya, kalau bahasanya nanam modal dulu lah, kan modal tenaga. Iya. Jadi memang daya pikir, pola pikir jangka panjang itu. Cuman kalau yang berpikir pendek, saya udah capek-capek nggak dapat. Ya kadang iri-irian itulah tadi. Ya, alhamdulillah di sini ya nggak seperti itu. Ya, sambil kopi ngeteh. Tapi kalau perlahan masyarakat dikasih pengertian, ya mudah-mudahan mereka bisa sadar semua. Kan? Masih ada pertanyaan lain? Sementara cukup, kayaknya itu sudah banyak mewakili itu, kayaknya itu aja masih perlu kita kaji lagi, itu banyak sekali itu Pak. Iya. Ya untuk inilah kita sharing dari Tanggamus, kita juga. Ya, Kebetulan kawan-kawan kita yang dari Tanggamus, Dari namanya Bang Bukit Edi. Idaman. Bukit Idaman itu sering kesini. Ya. Juga kita juga sharing ke sana. Nah, ini jadi gini, kan dari tadi kita belum memperkenalkan diri nih Pak. Kan, ya. Saya sama Mas ini kan dari komunitas YouTuber Tanggamus. Ya. Ya, kita kerjanya cuma gini, meliput video di sana sini untuk konten sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dibilang untuk kepentingan pribadi, ya kepentingan pribadi karena konten YouTube. Cuma kan saya juga kalau bisa konten saya itu bermanfaat untuk orang lain. ada pencerahan sama Contohnya misalkan kayak di ini saya bantulah untuk mempromosikan untuk wisata di sini. Nah, ya mudah-mudahan mohon doanya juga channel kita bisa maju semua. Amin. Tanggamus. Ya mungkin sementara udah cukup kayaknya untuk mewakili pertanyaan dari penonton-penonton kita. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Mas Gigi, silakan. Cukup sementara. Terima kasih banyak atas waktunya ini. Sudah nyempetin bisa kita komunikasi ngobrol seperti ini, kemudian bisa tahu sejarahnya Teluk Kenyo kan gitu, tahu ada goanya. Itu sedikit pencerahan itu nanti buat sahabat-sahabat yang nontonin nanti. Terima kasih. Operatornya nggak ada, kalau ada kita bisa keliling dulu sana. Oh, ke Ya, goa nanti itu. kita keliling nanti. Operatornya kayaknya yang megang kapal. Ya, misalkan jalan di jalan ini Pak, muter ke sana bisa. Iya pakai perahu. Oh, pakai perahu. Pakai perahu. Tapi kebetulan nggak ada tuh ini kayaknya hari ini. Lain kali. Lain kali Pak. Ya. Lain kali aja. Karena yakin kita nggak akan sekali ini aja Iya. di sini Iya. kan gitu. Karena biasanya ada aja pesanan itu bagian sininya gimana itu kondisinya. Masih banyak lah yang penasaran. Iya, Jadi penasaran. nanti kalau ini lagi ada Mas Yon di sini, ada Mas Solihin yang megang Mas Solihin. Oh, iya. Nah, jadi
dengan saya jangan saya semua gitu loh. Iya. Gitu loh Bang ya. Bisa. Pokoknya nanti kalau misalkan kita kesini lagi ada salah satu ya tetap Iya. nggak harus dicari yang lain Iya. kan mungkin. Iya. Kemungkinan kan ada kesibukan lain Iya. gitu kan. Pokoknya kalau yang ada di sini. kita kan udah saling kenal nih. Iya. Kalau masuk sini udah anggap aja tempat sendiri gitu loh. Jangan sungkan-sungkan, jangan ini nggak usah. Anggap tempat sendiri masuk, udah nyantai aja gitu. Saya terima kasih juga sambutan di sini udah disambut dengan baik sama Bapak sama kawan-kawan juga tadi semua yang senam juga nyambut baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Ya sementara sudah kayaknya udah cukup ya. Cukup kita. Terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat. Ya. Konsep kita happy Bang. Iya. Itu aja. Iya, siap. Itu pamitan tadi, pamitan dari di sana. Ini mau udah nyantai.